Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru akan menjelaskan materi bab 1, Sistem Reproduksi pada Manusia. Bab 1 ini terdiri dari KD 3.1 dan KD 4.1. KD 3.1 merupakan KD pengetahuan yang nanti akan ada nilainya berupa nilai pengetahuan, dan KD 4.1 adalah KD keterampilan, juga ada nilai keterampilan. Nah, nilai-nilai itu nanti akan diberikan pada tugas yang nanti akan Bu Guru share tugasnya di hari ini. Nah, yang kita pelajari pada sistem reproduksi manusia antara lain A. Organ reproduksi, B. Gametogenesis, C. Menstruasi dan fertilisasi, D. Kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Perlu diingat, kita belajar sistem reproduksi pada manusia, tentu saja ada kaitannya dengan alat reproduksi. Alat reproduksi pada pria maupun wanita. Nah, alat reproduksi ini yaitu berupa alat kelamin. Tentu saja kalian harus memasang mindset ya, pemikiran bahwa kita tidak sedang belajar hal-hal yang porno atau saru, itu tidak. Kita mempelajari sistem reproduksi pada manusia ini tujuannya untuk supaya kita jadi tahu, supaya kita tidak salah melangkah, bagaimana menjaga organ reproduksi. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kompetensi dasarnya secara rinci. Untuk kompetensi dasar 3.1 menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan menerapkan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kompetensi dasar 4.1 menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya mencegah gangguan pada organ reproduksi. Nah, kita pelajari dulu. Yang pertama adalah organ reproduksi. Nah, di sini contohnya digambarkan, ada gambar alat reproduksi manusia, alat reproduksi wanita, dan alat reproduksi pria. Nanti kita akan pelajari satu persatu secara lebih detail. Kita pelajari dulu, kita lihat di sini secara umum organ reproduksi pria terdiri dari, yang pertama bagiannya kita lihat dari bawah, dari sini ada penis, kemudian uretra, saluran ejakulasi, ada skrotum, testis, epididymis, vas deferens, kelenjar Koppers, kelenjar prostat, vesikula seminalis, dan di sini juga tergambar ada kandung kemih, karena saluran kandung kemih ada sangkut pautnya dengan organ reproduksi pada pria. Nah, kemudian di sini akan Bu Guru jelaskan bagian-bagian organ reproduksi pria dan fungsinya. Organ reproduksi pria dibagi menjadi ada bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdiri dari penis, yaitu fungsinya sebagai organ kopulasi untuk memindahkan semen atau sperma ke dalam organ reproduksi wanita. Bagian yang kedua ada skrotum, fungsinya sebagai selaput pembungkus testis untuk mengatur suhu yang sesuai bagi spermatozoa. Ini bagian luar, artinya terlihat dari luar. Kemudian bagian dalamnya ada testis. Fungsinya adalah sebagai kelenjar kelamin yang berjumlah sepasang. Jadi testis ada sepasang, kanan dan kiri, untuk menghasilkan sel-sel sperma dan hormon testosteron. Hormon testosteron ini berfungsi dalam pembentukan ciri kelamin sekunder dan proses pematangan sel sperma. Ciri kelamin sekunder itu bagaimana? Ini sudah dipelajari harusnya di kelas
di kelas 7 ya, di kelas 7. Kelamin sekunder artinya ya selain alat kelamin, misalnya pada pria itu jadi tumbuh kumis, itu namanya sekunder. Atau suaranya membesar, itu juga jadi kelamin sekunder. Nah, kemudian testis atau penis ini adalah alat kelamin primer. Jadi fungsinya testis sebagai proses pematangan sel sperma di sini. Kemudian bagian yang kedua, epididymis, menempel pada testis, adalah saluran panjang berkelok yang keluar dari testis untuk menyimpan sperma sementara dan mematangkan sperma. Bagian berikutnya masih bagian dalam, ada vas deferens. Vas deferens adalah saluran panjang yang lurus untuk mengangkut sperma dan menuju vesikula seminalis. Kemudian ada saluran ejakulasi, adalah saluran pendek, ini saluran pendek untuk menghubungkan vesikula seminalis dengan uretra. Nah, uretra ini adalah saluran kemih atau saluran kencing, menghubungkan vesikula seminalis dengan uretra. Kemudian uretra sendiri ini adalah saluran panjang dari kandung kemih, kemudian menghubung ke penis, ke bagian dalam penis. Nah, ini merupakan terusan dari saluran ejakulasi. Fungsinya adalah untuk menyalurkan atau mengalirkan sperma. Nah, selain ada bagian luar dan bagian dalam, organ reproduksi pada pria juga ada yang namanya bagian kelenjar. Nah, bagian kelenjar ini bukan saluran ya. Jadi hanya menghasilkan zat-zat tertentu di dalam alat reproduksi pria. Yang pertama ada kelenjar vesikula seminalis. Kelenjar vesikula seminalis ini adalah kandung semen atau sperma yang menghasilkan getah kekuningan sebagai nutrisi bagi sel sperma. Kemudian ada kelenjar prostat, adalah kelenjar yang menghasilkan getah putih dan bersifat asam. Dan yang terakhir ada kelenjar Koppers atau bulboretra, adalah kelenjar yang menghasilkan getah atau lendir bersifat basah dan berfungsi menetralkan suasana asam dalam saluran uretra. Itu tadi organ reproduksi pada pria. Kemudian yang kedua, sekarang kita pelajari organ reproduksi pada wanita. Secara umum ini terlihat semua bagian-bagiannya, mulai dari vulva, klitoris, uretra, kandung kemih ini juga terlihat di sini. Tapi untuk hal ini, kandung kemih, uretra itu tidak ada hubungannya sebenarnya dengan organ reproduksi pada wanita. Berbeda dengan pada pria tadi, ada saluran uretranya yang berhubungan dengan organ reproduksi pada pria. Bagian yang utama dari organ reproduksi wanita adalah uterus. Uterus atau disebut juga dengan rahim. Kemudian ada tuba fallopi. Kemudian infundibulum. Ada fimbriae. Kemudian ovarium, ini juga bagian inti. Selain rahim atau uterus ada ovarium. Kemudian serviks atau leher rahim. Kemudian ada saluran vagina dan vagina itu sendiri. Kemudian bagian-bagian organ reproduksi wanita dan fungsinya. Nah, yang pertama yaitu bagian luar. Bagian luar ada dua, yaitu yang pertama vagina, saluran yang menghubungkan uterus dengan tubuh bagian luar. Fungsinya sebagai organ kopulasi dan saluran persalinan. Dan bagian yang kedua adalah vulva, celah di bagian luar. Nah, kemudian bagian dalam.
Bagian dalam yang pertama ada ovarium, yaitu organ utama yang berfungsi untuk menghasilkan sel ovum atau sel telur dan menghasilkan hormon wanita. Nah, hormon wanita ada dua. Estrogen berfungsi dalam pembentukan sel kelamin sekunder dan proses pematangan ovum. Kemudian yang kedua ada hormon progesteron, berfungsi memelihara kehamilan, yaitu memperkuat dinding rahim atau uterus. Nah, kalian ingat tadi ketika Bu Guru menjelaskan hormon pada pria itu hanya ada satu, nama hormonnya adalah testosteron, yang berfungsi membentuk sel kelamin sekunder dan proses pematangan sel sperma. Nah, tapi pada wanita ada dua, estrogen dan progesteron. Jadi kelamin sekunder pada wanita contohnya ya misalnya tumbuh payudara, misalnya seperti itu, pinggul membesar. Nah, itu kelamin sekunder, bukan primer. Nah, yang primernya apa? Ya, menghasilkan ovum atau sel telur. Dilanjutkan, masih bagian dalam ada yang disebut fimbriae. Nah, ini fimbriae yaitu serabut atau silia pada pangkal ovarium, berfungsi menangkap sel ovum yang keluar dari ovarium. Ini ovari atau ovarium. Lalu infundibulum. Infundibulum adalah ujung ovidak atau tuba falopi. Ujungnya ini berbentuk corong, berfungsi menampung sel ovum dari fimbriae. Jadi sel ovum setelah keluar dari ovarium ditangkap oleh fimbriae, kemudian ditampung di infundibulum. Selanjutnya, setelah infundibulum ada fallopi tube atau tuba falopi, adalah saluran panjang kelanjutan dari infundibulum, berfungsi sebagai tempat fertilisasi dan jalan bagi sel ovum menuju uterus, ke uterus, dengan bantuan silia pada dinding-dindingnya. Jadi di sini di dinding-dinding tuba falopi juga ada silia atau serabut, yang terus bergerak sehingga mendorong sel ovum untuk menuju ke rahim. Nah, penjelasan tentang uterus ini lebih mendetail lagi di sini. Uterus atau rahim yaitu organ berongga dan berotot, berfungsi sebagai tempat pertumbuhan embrio atau janin. Sini. Nah, rahim ini memiliki 3 lapisan. Ada lapisan perimetrium paling luar ini, kemudian lapisan myometrium bagian yang kedua, kanan kiri sama, dan endometrium. Endometrium adalah dinding rahim bagian dalam. Nah, di sini akan Bu Guru beri penjelasan tambahan ya. Mungkin pada wanita kamu pernah mendengar ada yang namanya penyakit miom. Nah, miom berarti adanya di sini atau asalnya dari sini, dari lapisan myometrium. Makanya disebut sakitnya miom. Kenapa? Nah, biasanya karena gangguan atau kelainan atau penyakit ya yang disebabkan oleh bakteri di bagian dinding rahim ini, di bagian mioma itu akan timbul cairan. Nah, cairan yang lama-lama akan, karena ada bakteri mungkin, cairan itu lama-lama akan semakin banyak. Nah, sehingga lama-lama menggelembung. Nah, menggelembungnya itu bisa keluar rahim, bisa ke dalam rahim. Seperti apa gambarannya? Seperti ini. Nah, ini rahim dengan miom. Nah, ini karena di sini mungkin ada bakteri kemudian berkembang sehingga menimbulkan ada cairan, ini bisa keluar ya. Ini juga termasuk dinding rahim seperti ini sampai keluar rahim. Ada juga yang ke dalam seperti ini, jadi membentuk kantung cairan. Nah, ini sampai ke dalam, bisa sampai keluar sampai ke vagina atau keluar seperti ini. Nah, bagaimana kalau sudah seperti ini? Solusinya biasanya yaitu dioperasi, dibuang miomnya.
begitu. Kemudian bagian dalam yang berikutnya yaitu serviks. Serviks adalah bagian dasar dari uterus, disebut juga leher rahim, berfungsi menghubungkan uterus dengan saluran vagina. Lalu saluran vagina adalah saluran lanjutan dari serviks sebagai jalan keluarnya janin. Klitoris adalah tonjolan otot di depan vulva. Bagian B yaitu gametogenesis. Apa itu gametogenesis? Gametogenesis merupakan peristiwa pembentukan sel gamet atau sel kelamin. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel gamet atau sel spermatozoa atau sel sperma. Yang kedua, ada oogenesis, yaitu proses pembentukan sel gamet betina atau sel ovum atau sel telur. Bagaimanakah proses terjadinya spermatogenesis dan oogenesis? Nah, kita lihat dulu proses spermatogenesis atau pembentukan sel sperma. Spermatogenesis diawali dari spermatogonium. Jadi sebuah sel spermatogonium yang nantinya akan berubah menjadi spermatosis primer. Nah, spermatosis primer ini akan membelah secara meiosis. Apa sih itu pembelahan meiosis? Nah, ini nanti kalian mengembangkan sendiri, mencari informasi sendiri. Bisa baca di buku paket, bisa di internet, karena pembelahan sel tidak Bu Guru jelaskan di kelas 9 ini secara detail ke kalian. Untuk pembelahan sel ada meiosis, ada mitosis, apa bedanya? Kalian mencari informasi di internet atau di buku paket sendiri. Kalian aktif sendiri ya. Nah, ini dilanjutkan penjelasannya. Spermatosis primer akan membelah secara meiosis menjadi dua buah sel. Dua buah sel ini dinamakan spermatosis sekunder. Masing-masing spermatosis sekunder akan membelah lagi menjadi dua. Pembelahannya juga secara meiosis. Nah, hasilnya yaitu spermatid. Nah, di mana spermatid ini kemudian akan berubah menjadi sperma atau spermatozoa. Jadi dari sebuah sel spermatosis primer atau spermatogonium akan menjadi 4 buah sel sperma. Nah, ciri dari sel sperma ini mempunyai bentuk kepala seperti ini atau lonjong, stremlin disebutnya, dan ekor yang terus bergerak aktif. Hal ini diduga dengan bentuk yang demikian maka sperma akan mudah menembus dinding ovum dengan kuat dan cepat. Yang kedua, oogenesis. Nah, ini pembentukan sel telur. Oogenesis diawali dari sebuah sel yang disebut oogonium. Oogonium ini kemudian akan berubah menjadi oosit primer. Nah, oosit primer ini akan membelah secara meiosis menjadi dua, menjadi oosit sekunder. Nah, oosit sekunder ini kemudian membelah secara meiosis juga menjadi dua buah sel masing-masing sehingga jumlahnya 4. Tetapi di sini kita lihat perkembangan selanjutnya. Ootit ini tidak semuanya berubah menjadi ovum, tidak semuanya berubah menjadi sel telur, tetapi ada 3 yang polosit. Polosit artinya tidak menjadi sel telur, tetapi kembali menjadi sel biasa lagi yang akan menjadi sel oogonium baru. Sedangkan yang satu akan bersifat fertil. Fertil artinya subur atau siap dibuahi, yang disebut dengan sel telur.